Caper alias cari perhatian sebenarnya adalah hal yang wajar-wajar aja dilakukan. Karena setiap orang terkadang membutuhkan pusat perhatian yang berbeda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang gila banget sama perhatian. Nah, buat orang yang biasa aja terhadap perhatian, biasanya gaya hidupnya ya normal-normal aja, nggak ada yang aneh-aneh dan lainnya. Namun untuk orang-orang yang gila banget sama perhatian, biasanya gaya hidupnya cukup aneh dan terkadang di luar dari norma kenormalan. Apalagi di zaman sosial media saat ini, banyak banget orang-orang yang mencari perhatian dengan cara yang aneh bahkan terkesan bodoh. Menariknya adalah, cari perhatian dengan cara yang aneh ini sudah masuk dalam ranah modifikasi motor. Ya, memodifikasi motor memang salah satu cara kita untuk mendapatkan perhatian lebih terhadap motor kita. Misalnya, hasil modifikasi kalian sangat keren dan sangat proper, tentu aja motor kalian akan langsung menjadi pusat perhatian kebanyakan orang. Ini berbeda jika modifikasi kalian kurang terlihat bagus dan kurang stand out. Udah habis duit banyak, tapi sayangnya motor kalian tidak bisa mencuri perhatian tersebut. Bayangin, jika orang tersebut gila perhatian, udah habis duit banyak untuk memodifikasi, tapi perhatian yang didapat masih kurang. Rasanya pasti sakit banget. Kalau udah begitu, untuk mendapatkan perhatian lebih, tentu aja mereka akan melakukan hal aneh yang di luar akal. Dan sayangnya, hal tersebut terkadang berhasil bahkan bisa menjadi tren di kalangan tersebut. Dan di video ini kita akan membahas 5 tren caper aneh dan bodoh yang sebaiknya jangan ditiru. Yang pertama dan yang paling bodoh tentu aja adalah memasukkan oli samping di tangki bensin motor Matic atau 4 tak. Ya, ini adalah tren yang cukup kacau dan di luar logika. Bagaimana mungkin ada orang yang kepikiran melakukan hal ini dan ini menjadi tren? Namun apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, yaitu motornya agar bisa ngebul saat di video sinematik. Ya, demi konten mereka melakukan hal aneh. Lagi pula apa kerennya motor Matic kalian ngeluarin asap ketika di video sinematik? Bukannya keren, malah kayak motor yang ring sehernya udah kena. Ditambah dengan menggunakan oli samping ini di motor Matic, tentu aja bisa merusak motor kalian. Salah satunya adalah pembakarannya jadi kacau. Dan hal ini meliputi api susah menyala secara stabil, campurannya jadi terlalu banyak, pembakaran tidak sempurna, motor jadi berbet dan ngeden, bahkan kasus terparah mati mendadak. Dan salah satu alasan kenapa motornya bisa ngebul ya karena pembakarannya tidak sempurna. Dan karena pembakaran tidak sempurna ini, tentu aja residu akan menempel di mesin motor kalian. Dan residu-residu inilah yang bikin kacau hampir di seluruh bagian motor kalian. Mulai dari sensor, knalpot yang kotor, ECU kalian bisa jadi error karena salah baca terus, filter bensin tercemar, ruang bakar tentu aja langsung banyak mengandung karbon, dan lainnya. Intinya dalam jangka panjang, tren ini bisa merusak motor kalian. Ya, ada-ada aja dah kelakuan bocah ngabar sekarang. Kemudian yang kedua, menggunakan wrapping transparan di motor Matic. Mungkin kalian pernah melihat beberapa motor Matic di jalan yang bodinya dibungkus pakai plastik wrapping. Ketika melihat hal tersebut, mungkin kalian berpikir kalau bodinya sedang dicat. Tapi sayangnya nggak gitu. Walaupun memang terkadang buat kalian yang pernah ngecat di tempat yang proper dan bodinya ditinggal, solusi utamanya adalah mem-wrapping motor kalian supaya lampu masih bisa digunakan dan kelistrikan sensitif tidak terkena air. Namun bagaimana dengan motor yang menggunakan bodi lengkap, tapi masih di-wrapping begitu juga? Ini nih yang aneh. Tapi kenapa mereka melakukan hal tersebut dan dari mana tren ini berasal? Sebenarnya wrapping transparan di motor Matic awalnya ini muncul dari bengkel yang melayani bore up motor untuk menghindari lecet di bodi motornya karena terkena kunci-kunci. Dan biasanya bengkel-bengkel yang proper akan melakukan proses wrapping di seluruh bodi motor customernya. Menariknya, ketika proses bore up selesai, motor akan dites dulu untuk kelayakan jalannya, dan ketika dites, motor tersebut biasanya masih dalam kebungkus wrapping. Sayangnya, orang-orang yang melihat hal ini merasa kalau hal tersebut adalah hal yang keren, sehingga mereka ingin melakukan hal tersebut juga. Kasarnya, dengan modal sekitar Rp20.000 aja untuk membeli plastik wrap transparan, kalian langsung bisa mendapatkan perhatian kalau kalian seakan-akan baru keluar dari bengkel bore up yang proper. Walaupun ya secara harfiah hal ini bukanlah tindakan yang bodoh-bodoh banget seperti halnya menggunakan oli samping di motor Matic, tapi ini menjadi hal yang aneh aja. Karena faktanya orang yang melakukan bore up di bengkel proper akan melepas plastik wrappingnya jika motornya sudah dinyatakan siap jalan dan bisa dibawa pulang. Jadi ya jangan terlalu mengikuti tren yang begini kalau nggak mau dibilang aneh. Kemudian selanjutnya ada ngebalikin motor demi foto estetik. Ketika kita sedang ngumpul bareng teman-teman, apalagi teman-teman komunitas, biasanya rutinitas foto atau video saat ini menjadi hal yang utama. Ya, ketika ngumpul sama komunitas, terkadang ngobrol jadi nomor 2, yang penting bikin konten dulu. Untuk proses yang paling umum dalam proses foto bareng komunitas, biasanya motornya dijejerin, atau kalian sedang riding bergerombol terus difoto.
Namun sayangnya gaya foto tersebut sudah tidak bisa mendapatkan engagement yang terlalu bagus karena terlalu monoton. Dan karena kebanyakan orang yang suka bikin konten tersebut adalah orang-orang caper, mereka tidak mau melakukan hal yang biasa, yang mana mereka akhirnya melakukan sesuatu tren yang benar-benar aneh, yaitu membalikan motornya upside down. Ya, ini adalah tren yang benar-benar aneh dan salah secara harfiah. Karena bagaimanapun, dengan kondisi seperti itu, tangki bensin akan ikut terbalik yang berarti jalur bensin akan terganggu untuk sesaat. Kemudian oli bisa mengalir bukan pada tempatnya, misalnya oli mesin bisa masuk ruang bakar, kalau udah begini mesinnya bisa jadi hydrolock. Kemudian radiator juga ada resiko kemasukan udara. Tahu sendiri kan kalau ada udara di dalam radiator, tentu aja bisa membuat motor kalian bisa overheat. Belum lagi kalau ngomongin titik tumpu. Ketika posisi upside down, titik tumpu tentu aja akan berubah total. Dan kalau udah begini, ya udah siap-siap aja kalau ada kemiringan yang tidak disadari di motor kalian. Ya walaupun hal ini tidak merugikan siapapun kecuali orang yang punya motor doang, tapi tetap aja hal ini cukup memprihatinkan. Apalagi kalau hal ini ditiru sama bocil-bocil yang nggak ngerti akan efeknya. Kalau motornya rusak, ya orang tuanya juga yang jadi repot harus ngeluarin uang. Ya kan? Kemudian yang keempat adalah pakai barang branded tapi KW. Oke, sebelumnya saya mau ngingetin satu hal. Modifikasi motor tidak perlu mahal dan selalu menggunakan barang branded. Yang penting rapih dan terlihat proper itu udah lebih dari cukup. Tapi masalahnya terkadang hal tersebut tidak mau dilakukan kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang berpikir kalau pakai barang branded walaupun KW itu akan menambah estetika motor. Secara harfiah mungkin iya, tapi tidak selalu benar. Apalagi kalau yang kalian pakai adalah produk KW. Dan yang kita semua tahu kalau produk KW itu bisa dikatakan kurang aman dan tahan lama. Misalnya kalian menggunakan kaliper atau master rem yang KW. Ini yang bahaya banget. Demi gengsi, tapi kalian akan selalu dihantui dengan yang namanya rem blong. Karena mau bagaimanapun di dalam sistem hidrolik pengereman tidak boleh adanya kegagalan sistem. Karena kalau ada kegagalan sistem tentu aja rem blong bisa terjadi. Kemudian selain rem, misalnya shock depan dan belakang, walaupun menggunakan produk KW tidak membahayakan secara langsung seperti menggunakan kaliper KW atau master rem KW, tapi kalau pakai shock KW, kenyamanan kalian tentu aja akan hilang. Yang pertama, shock KW itu biasanya keras dan ngejeduk. Dan yang kedua, hanya dalam beberapa minggu pakai, shocknya biasanya akan bocor. Nah, kalau udah begini ya kalian lebih pilih mana? Lebih mengutamakan gengsi atau kenyamanan? Dah, itu aja. Jadi jangan asal ambil keputusan bodoh untuk menggunakan produk KW. Kemudian yang terakhir adalah panjangin mounting demi estetika. Tren ini dilakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu agar motor terlihat panjang dan padat saat difoto atau dilihat. Menariknya, sebenarnya tren panjangin mounting ini bukan dari baru-baru ini aja, karena tren ini sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin buat kalian yang gila estetika, panjangin mounting adalah solusinya. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, ketika memodifikasi sesuatu hal yang di luar dari standarnya, tentu aja akan ada resikonya. Misalnya yang pertama, mountingnya patah. Mounting custom ini tentu aja tidak memiliki kekuatan seperti halnya mounting bawaan motor. Selain itu, kalian harus mengorbankan kenyamanan motor kalian, yang mana shock kalian otomatis akan menjadi lebih keras dan rentan dengan kebocoran. Belum lagi kalau panjanginnya terlalu ekstrim, dan hal ini biasanya akan merusak lebih banyak part lainnya, misalnya filter udara, bagian bawah motor lecet, atau rusak karena sering gasruk dan lainnya. Ya walaupun rusaknya tidak langsung dan butuh beberapa waktu untuk terjadi, tapi tetap aja hal itu kemungkinan besar akan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dan hal yang perlu kalian ingat adalah hari apes tidak ada di kalender. Apalagi ini menyangkut mounting yang mana kalau patah dalam kecepatan tinggi, tentu aja ini akan berbahaya buat diri kalian sendiri ataupun orang lain. Jadi ya, memodifikasi motor boleh-boleh aja, tapi jangan sampai melupakan keamanannya juga. Karena bukan kalian doang yang menggunakan jalan. Ya kan? Itu adalah 5 tren aneh dan bodoh yang sebaiknya kalian jangan ikutin. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada tren lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.